إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita Syarah Al-Aqidah At-Thahawiyah Al-Muyassar oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizahullah ta'ala. Kita sekarang masuk pada poin ke-8, yaitu ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, la tablughuhu al-awhamu wa la tudrikuhu al-afhamu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sampai kepadanya persangkaan manusia, dan juga tidaklah meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala pemahaman-pemahaman manusia atau ilmunya manusia. Kemudian poin yang ke-9, wala yushbihul anam, dan bahwasanya Allah tidak serupa dengan manusia. Hayyun la yamutu qayyumun la yanam. Allah maha hidup, tidak akan pernah mati. Qayyumun la yanam, dia maha berdiri sendiri dan tidak tidur. Ini poin ke-8 sampai ke-10 dari Al-Aqidah At-Thahawiyah rahimahullah ta'ala, dari Aqidah Al-Imam Tahawi rahimahullah. Sekarang kita lihat syarahnya. Kata Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, Inna Allah Ta'ala la yuhitu bihi ahadun min khalqihi ilman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada seorang pun yang bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwasanya Allah punya ilmu, manusia punya ilmu. Namun ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh kelupaan, dan ilmunya Allah maha luas, lain dengan ilmunya manusia. Maka tidak ada seorang pun yang bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 110, Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dalam sebagian tafsir dikatakan Allah mengetahui apa yang telah berlalu dari kejadian-kejadian manusia, dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Dan mereka manusia tidak bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini fala tablughuhu az-dzununu. Maka tidak sampai kepada Allah itu persangkaan-persangkaan. Artinya manusia bagaimanapun ilmunya, yang pertama dia tidak akan mungkin bisa membagaimanakan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal manusia tidak sampai untuk membagaimanakan zat ataupun sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini pula kita dilarang untuk mentakyif, untuk membagaimanakan sifatnya Allah. Seperti yang sudah kita dengar bersama ucapan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya bagaimana Allah bersemayam, maka beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum, makna Allah bersemayam itu sudah diketahui, namun wal kaifu majhul, bagaimana Allah bersemayam itu tidak diketahui. Karena apa?
akal manusia tidak sampai kepada membagaimanakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Fala tablughuhu adh-dhunun wal afkar. Demikian pula pemikiran manusia tidak akan sampai kepada hal-hal yang gaib, khususnya yang berkaitan dengan zat ataupun sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah." Pikirkanlah tentang ciptaan-ciptaan Allah, namun jangan kalian memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena akal kalian tidak sampai, pikiran kalian tidak akan sampai kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk yang gaib. Demikian pula wa takhayyulat. Khayalan manusia tidak akan mungkin bisa sampai kepada kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dibayang-bayangkan dengan khayalan manusia, sepintar apapun manusia, tidak akan mungkin sampai kepada bagaimana kesempurnaan sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tasawwurat, demikian pula gambaran-gambaran yang ada di benak manusia tidak akan bisa sampai kepada kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, wala ya'rifu ahadun min khalqihi kunha dzatihi, dan tidaklah seorang dari makhluk itu bisa mengetahui bagaimananya zat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah kita sampaikan di sini bahwasanya seseorang itu bisa membagaimanakan sesuatu. Kata para ulama ada 3 caranya, atau salah satu dari 3 ini. Yang pertama, dia melihat langsung zatnya, maka baru dia bisa membagaimanakan. Maka ketika manusia tidak pernah melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dia membagaimanakan zat ataupun sifat Allah taala. Demikian pula kata para ulama, seseorang itu bisa membagaimanakan sesuatu kalau dia pernah melihat yang serupa dengan sesuatu itu. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa seorang itu membagaimanakan, membayangkan tentang zat ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seorang itu bisa membagaimanakan, membayangkan tentang sifat sesuatu kalau diberitahukan oleh kabar yang benar. Dan tidak ada dalam hadis tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW hanya mengabarkan Allah punya sifat demikian dan demikian, namun tidak dibagaimanakan. Maka tidak akan mungkin seorang bisa membagaimanakan ataupun akalnya sampai kepada sifat ataupun zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tugas kita hanya sekedar mengimani, menetapkan apa adanya. Tidak diwajibkan untuk menggambarkan atau membayangkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ke-8, bahwasanya tidak akan mungkin akal manusia sampai kepada zat ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan yang gaib, akal manusia itu terbatas. Maka tidak boleh kita selalu menjadikan akal sebagai tolak ukur dalam segala permasalahan, khususnya dalam masalah yang gaib. Akal manusia terbatas. Jangankan untuk memikirkan zat Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan sesuatu yang ada dalam dirinya saja, yang melekat selalu dalam dirinya saja, dia tidak akan mungkin bisa. Yaitu tentang ar-ruh. Manusia mengimani adanya roh dalam jasadnya, namun akal manusia tidak bisa dan tidak akan pernah bisa bagaimana sifat roh tersebut, bentuknya roh tersebut. Karena itu masalah gaib, akal tidak sampai kepadanya. Ini yang paling dekat dengan dirinya saja, akal tidak bisa untuk memahami dengan sebenar-benarnya bagaimana roh itu sebenarnya. Karena Allah mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ar-ruh kepada engkau Nabi Muhammad, maka katakanlah ar-ruh itu termasuk perkara rohmu yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Kemudian yang ke-9, kama annahu la yushbihu ahadan, Imam Tahawi mengatakan tadi, wala yushbihul anam, Allah tidak serupa dengan al-anam, yaitu manusia atau makhluk. Ini sudah kita lewati poin sebelumnya, yaitu ucapan Imam Tahawi, wala syai'a mithluhu, tidak yang serupa dengan
Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam zatnya, baik dalam nama, sifat dan perbuatan ataupun hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Kata Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, kama annahu la yusbihu adam min khalqihi la fi dzati wala fi asma'i wala fi sifatihi wala fi af'alihi subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan sesuatu ataupun dari makhluk, baik dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, maka Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari menyerupai makhluknya. Ini sudah kita lewati. Kemudian yang berikutnya, wa huwa subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha hidup dan tidak akan mati. Hayyun la yamut. Allah maha hidup, tidak akan mati. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ini wajib untuk menetapkan nama Allah Al-Hayy, dan kewajiban manusia untuk bertawakal kepada satu-satunya zat yang tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh manusia bertawakal kepada zat yang mati, baik dia seorang nabi, seorang wali, atau kiai atau yang lainnya. Yang wajib bagi dia hanya bertawakal, menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Demikian pula dalam ibadah. Ibadah hanya diserahkan kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Maka tidak boleh untuk diserahkan kepada yang akan mati atau yang telah mati. Karena yang telah mati tidak akan mungkin bisa bermanfaat bagi yang telah hidup, yang masih hidup. Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rahman 26-27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di atas bumi itu pasti fan, mati, akan binasa. Dan maha kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Ini ada kewajiban bagi kita untuk menetapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sifat Allah yaitu al-wajh. Kemudian juga wajib meyakini bahwasanya semua yang ada di atas muka bumi ini pasti akan meninggal, pasti akan binasa. Karena memang dunia hanya tempat untuk kita melewatinya saja, tidak untuk kita bertempat tinggal di dalamnya selama-lamanya. Wala tubqi ala ahadin, bahwasanya dunia tidak akan mungkin bisa kekal selama-lamanya untuk siapapun juga. Jangankan dunianya, keadaannya pun tidak akan mungkin bisa kekal selama-lamanya. Kayak kehidupan manusia selalu diiringi dengan perubahan, dari senang kemudian sedih, menangis, tertawa, kaya, miskin, demikian seterusnya. Kehidupan manusia terus berubah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putarkan di antara manusia, tidak ada yang kekal abadi di atas muka bumi. Demikian pula bumi itu sendiri tidak akan kekal. Allah juga berfirman dalam surat Ar-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu di atas muka bumi ini pasti akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi di sini wajib kita menetapkan adanya sifat wajah bagi Allah yang sesuai dengan kebesarannya, yang tidak sama dengan makhluknya, yang tidak boleh kita bagaimanakan atau kita bayang-bayangkan, tidak boleh kita selewengkan maknanya, dan tidak boleh kita menolaknya. Wajib kita menetapkan apa adanya. Fallahu ta'ala hayyun la yudrikuhul mautu. Allah maha hidup dan tidak akan diiringi dengan kematian. Ini bedanya kehidupan Allah dengan kehidupan manusia. Allah punya nama Al-Hayyu, manusia juga disifati dengan Al-Hayyu, orang yang hidup. Allah punya sifat kehidupan, manusia juga punya sifat kehidupan, namun berbeda.
sifat kehidupan Allah dengan sifat kehidupan makhluknya. Sifat kehidupan Allah tidak diiringi dengan ketidakadaan dan tidak akan diiringi dengan kebinasaan. Adapun kehidupan manusia, dahulunya manusia tidak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Bukankah datang kepada manusia suatu saat yang dahulunya dia lam yakun syai'an mazkura, belum menjadi apa-apa. Manusia itu sifat kehidupannya didahului oleh ketidakadaan dan akan diiringi dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Sedangkan Allah kehidupannya azaliyun wa abadiyun. Tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak akan diiringi dengan kebinasan atau kematian. Wa huwa qayyumun la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Dan Allah Maha berdiri sendiri. Al-Qayyum artinya yang berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan makhluk, dan dia yang dibutuhkan oleh al-makhluk. Al-Qayyum yang mana la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Dia tidak ditimpa oleh rasa ngantuk ataupun tidur. Ini yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ketika Allah meniadakan suatu sifat dari dirinya, maka kewajibannya untuk kita menetapkan kesempurnaan lawan daripada sifat tersebut. Allah berfirman dalam ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Allah tidak sembah yang hak kecuali Dia Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Kemudian Allah katakan la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Allah tidak diiringi oleh rasa ngantuk ataupun tidur. Ini wajib untuk kita tiadakan sifat apa? Ngantuk ataupun tidur dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menetapkan lawan daripada sifat tersebut. Apa lawan sifat tersebut? Yaitu Allah Al-Qayyum. Bahwasanya Allah itu maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada rasa ngantuk dan tidur. Ini sudah kita sampaikan, sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya wajib kita tiadakan. Namun sekaligus kita tetapkan kesempurnaan lawan daripada sifat tersebut. Allah meniadakan dari dirinya sifat zalim, maka wajib kita menetapkan kesempurnaan sifat keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah meniadakan dari dirinya sifat kelelahan, maka wajib untuk kita menetapkan lawan daripada sifat tersebut bersama kesempurnaannya. Wajib kita menetapkan Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa dan sebagainya. Allah tidak ditimpa rasa ngantuk ataupun tidur. Wa illa ikhtallat mawazinul kauni kullihi. Seandainya Allah ditimpa rasa ngantuk dan tidur, maka akan hancur berantakan semua alam semesta ini. Walillahil masalah ala. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Seorang operator misalnya, atau yang menjalankan mesin di pabrik dan sebagainya. Kalau seandainya ngantuk, mesinnya mungkin terbakar atau mungkin tidak benar kerjaan dan seterusnya. Ini kalau pegawai atau yang menjalankan perputaran mesin di pabrik saja dilarang untuk tidur dan sebagainya, karena akan menimbulkan kekacauan dan sebagainya, apalagi langit dan bumi dan alam semesta yang teraturnya. Tidak mungkin Allah ditimpa rasa ngantuk ataupun tidur. Bal huwal qaimu ala umuri mulkihi subhanahu wa ta'ala. Bahkan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua perkara kekuasaannya atau alam semesta ini. Kemudian kata pensyarah di sini, wa fi hadza kullihi raddun 'alal musyabbiha alladziina syabbahu Allah ta'ala bi khalqihi. Dan di dalam poin-poin ini terdapat bantahan kepada kelompok musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Fakafaru bidzalik, maka mereka kufur, bisa kafir dikarenakan perbuatan mereka yang menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dikatakan juga oleh seorang ulama salaf dan juga ulama-ulama yang lainnya. Di antaranya seorang ulama yang bernama Nu'aim bin Hamad, Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari yang bernama Nu'aim bin Hamad rahimahullah ta'ala.
beliau mengatakan, "Man sabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafara." Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka dia kafir. Wa man ankara ma wasafallahu bi nafsihi faqad kafara. Demikian pula barang siapa yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka dia bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa fima wasafallahu bihi nafsahu wala wasafa bihi rasuluhu tasbihun. Dan tidaklah apa yang Allah sifatkan ataupun yang disifati oleh Rasul SAW itu sama dengan makhluk. Ini merupakan ijma' ulama salaf terdahulu bahwasanya yang menyerupakan Allah dengan makhluk dia bisa kafir, keluar dari al-Islam. Karena itu salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah, yaitu syirik dalam masalah tauhid asma wa sifat. Makanya sudah kita sampaikan pada awal pertemuan bahwasanya seorang tidak akan mungkin sah tauhidnya sampai dia menjauhkan dirinya dari 3 bentuk kesyirikan. Kesyirikan dalam tauhid rububiyah, kesyirikan dalam uluhiyah, kesyirikan dalam asma wa sifat. Dia harus bertauhid dengan 3 tauhid itu dan juga harus menjauhkan diri daripada syirik yang merupakan lawan dari 3 bentuk tauhid tersebut. Kemudian poin yang ke-11 dan yang ke-12 juga, Al-Imam Tahawi rahimahullah berkata, khaliqun bila hajatin. Allah yang maha mencipta tanpa ada kebutuhan kepada ciptaannya. Razikun bila mu'nah. Allah maha memberi rezeki tanpa bantuan seorang manusia atau seorang makhluk. Mumitun bila makhafah. Dia yang maha mematikan tanpa ada rasa takut. Ba'ithun bila masyaqqah. Dan dia pula yang membangkitkan manusia tanpa ada keberatan sama sekali. Ini semuanya masih berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Masih berkaitan erat dengan masalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kita mengenal Allah lewat nama dan sifatnya, maka insya Allah semakin terdapat banyak pengagungan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mempelajari tauhid asma wa sifat merupakan semulia-mulia ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh seorang hamba yang ingin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam atau kata Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumayyiz, "Inna Allah Ta'ala lam yakhluqil khalqa lihajati ilaihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk karena butuh kepada mereka. Ya. Allahus Samad. Allah Samad, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya, As-Samad artinya Al-Kamil fi sifatihi, yaitu zat yang maha sempurna dalam sifatnya. La yahtaju ila syai'in min khalqihi, yang mana Allah tidak butuh kepada makhluknya, akan tapi makhluknya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata Imam Tahawi, khaliqun bila hajah. Allah yang menciptakan makhluk, namun Allah tidak butuh kepada makhluk. Ini yang wajib untuk kita yakin. Allah menciptakan kita bukan karena Allah butuh kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk beribadah, bukan Allah butuh kepada ibadah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Namun kata Allah, ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak butuh rezeki dari mereka, dan aku tidak butuh untuk mereka memberi aku makan. Ini yang wajib untuk kita yakin. Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Kalau kita beribadah kepada Allah, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka rasa syukurnya itu kembali kepada dirinya, bukan kepada Allah kemaslahatannya. Demikian pula dalam hadis Al-Qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai ibnu Adam,
seandainya orang pertama dari kalian dan juga dari al-jin, semuanya ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya di atas hati yang paling bertakwa di antara kalian, maka mazada min mulki saya, hal itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Seandainya semua manusia dari yang pertama sampai terakhir dengan jinnya sekalian, mereka betul-betul orang yang rajin beribadah, hal itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, seandainya kalian wahai Banu Adam, yang pertama sampai yang terakhir bersama jinnya, ala afdali qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya di atas hati yang paling fajir, yang paling fasik di antara kalian, mana qasadalika min mulki saya, hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan. Allah nggak butuh dengan ibadahnya manusia. Maka jangan pernah kita menganggap kalau kita beribadah kepada Allah berarti kita memberi nikmat kepada Allah. Tidak sama sekali. Justru itu adalah nikmat dari Allah kepada kita. Demikian pula kalau kita berbuat maksiat, jangan pernah mengira Allah rugi. Tidak sama sekali. Yang rugi adalah kita sendiri. Ini yang wajib untuk kita yakini. Allah khaliqun bila haja. Allah maha mencipta tanpa butuh bantuan ataupun tidak butuh kepada kita. Wala li raghbati fil isti'anati bihim. Allah menciptakan makhluk bukan karena Allah ingin untuk meminta tolong kepada makhluk. Innama khalaqahum li ibadatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yarzuqu jami'a khalqi min insin wa jinnin wa tayrin wa wahshin wa ghairihim. Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk-makhluknya, kepada manusia, kepada jin, kepada burung, kepada binatang-binatang buas, dan selain mereka Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada satu binatang melata pun di atas muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang berikan rezeki kepada mereka. Bahkan al-mu'min wal kafir, orang beriman, orang kafir, rezeki mereka Allah yang memberinya. Orang kafir diberi rezeki Allah Ta'ala. Untuk apa? Menguji mereka agar mereka mau bersyukur kepada Allah. Namun ketika mereka mengkufuri nikmat Allah, maka inna adzabillahi syadid, maka azab Allah sangat keras. Wa yu'ti kulla wahidin minhum mas'alatahu min ghairi an yunqisa dzalika min mulki syai'an. Dan seandainya dalam hadis tadi yang sudah kita sampaikan sebagainya, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya semua umat manusia meminta kepada Allah kebutuhannya, kemudian Allah beri mereka satu persatu semua kebutuhannya, hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ghaniyun, Allah maha kaya. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fuqara, yang fakir kepada Allah, yang selalu membutuhkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah maha kaya lagi, maha terpuji. Ini wajib untuk kita yakini. Seandainya seluruh umat manusia meminta di setiap orang permasalahannya, kebutuhannya, kemudian Allah beri satu persatu, hal itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biyadihi maqalidus samawati wal ardh. Di tangannya lah semuanya perkara langit dan bumi. Kalau kita sekali lagi betul-betul memahami hal seperti ini, maka akan timbul rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, poin yang ke-12, tadi Imam Tahawi mengatakan mumitun bila makhafa. Allah maha mematikan tanpa ada rasa takut, dan Allah maha membangkitkan bila masyaqah tanpa ada keberatan sama sekali. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yatawaffa khalqahu duna makhafatin. Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan makhluk-makhluknya tanpa ada rasa takut, karena Allah yang memiliki manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah.
Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan suatu jiwa ketika telah sampai ajalnya. Dan tidak ada rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tadi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan suatu jiwa ketika kematiannya. La mu'aqqiba li hukmi. Tidak ada yang bisa menolak hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah sudah menentukan ajal manusia, maka tidak akan ada yang bisa lari daripada takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditentukan oleh Allah. La mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau tolak. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. La mu'aqqiba li hukmi, tidak ada yang bisa menolak hukumnya Allah. Ya, di antaranya maksudnya hukum Allah dalam ketentuan takdir al-kauni. Apa yang Allah takdirkan tidak akan mungkin manusia bisa menolaknya. Di antaranya masalah kematian, jika telah datang maka tidak ada seorang jiwa pun yang bisa menolaknya. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, ketika maut akan menjemput kalian, ya. Aina matakunu yudrikumul maut, di mana kalian berada, maka kematian pasti menjemput kalian, walau kuntum fi burujin musyayyada, meskipun kalian ada di benteng yang sangat kokoh. Karena itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sering kita sampaikan, orang yang mati dengan cara bunuh diri, orang-orang mengatakan dia mendahului takdir Allah. Tidak, ya. Ini adalah ungkapan yang salah, bahkan yang batil. Karena apa? Orang mati itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, meskipun caranya berbeda-beda. Ya, seperti kata seorang penyair, illam yamut bisayfi mata bighairihi. Jika dia tidak mati dengan pedang, mati dengan selainnya. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Sebab kematian itu banyak. Mati karena kecelakaan, mati karena kebanyakan makan mungkin, atau mati karena sakit, atau mati karena bunuh diri, atau yang lainnya. Banyak sebab kematian. Cuma wal mautu wahid. Namanya mati cuma satu, yaitu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang yang mati bunuh diri, dia mati dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia mendahului takdir Allah. Karena apa? La mu'aqqiba li hukmi. Kalau Allah sudah menentukan kematiannya pada waktu demikian dan demikian, di tempat demikian dan demikian, maka tidak akan mungkin bisa berubah. Manusia hanya menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam artian takdir al-kauni yang Allah menentukan bagi hamba-hambanya. Kemudian wallahu ta'ala yaqul la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah tidak boleh ditanya mengapa dia berbuat, namun manusialah yang akan ditanya. Artinya dalam masalah takdir tidak boleh manusia mengatakan mengapa Allah demikian dan demikian, mengapa Allah menciptakan saya tidak seperti ulama, mengapa saya menghafal kok susah sekali, nggak seperti Imam Syafi'i, sekali lihat langsung hafal misalnya. Tidak perlu bertanya tentang mengapa Allah demikian dan demikian. Justru kita yang akan ditanya. Tanyakan kepada diri Anda. Yang penting apa? Usaha. Adapun hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya mengapa Allah berbuat demikian, namun mereka lah manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yab'atsul mauta yaumal qiyamah. Dan dialah Allah yang membangkitkan orang-orang yang telah mati pada hari kiamat. Ini wajibnya mengimani hari kebangkitan. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir itu meyakini mereka tidak akan dibangkitkan. Ini diantara keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan.
Maka Allah mengatakan, kul, katakan wahai Nabi, bala. Sekali-kali tidak, wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Tsumma la tunabba'unna bima amiltum, dan kalian akan diberitahukan tentang apa yang kalian perbuat, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan wa dzalika 'ala Allah yasir, bahwasanya itu adalah mudah, semuanya mudah bagi Allah. Tidak ada yang susah. Kalau Allah mau, Allah hanya mengatakan innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila menginginkan sesuatu, maka cukup dia mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau, yaitu Engkau ya Allah, jami'un nas, yang mengumpulkan manusia, yang membangkitkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya, yaitu hari kebangkitan. Allah yang membangkitkan manusia untuk manusia dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini. Fallahu ta'ala yab'atsun nasa yaumal qiyamah ba'da mautihim. Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat setelah kematian mereka. Wala yashqu 'alaihi dzalik, dan itu tidak memberatkan atau tidak berat bagi Allah sedikit pun. Karena Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka sudah sering kita sampaikan dan juga pada pertemuan yang lalu, bahwasanya jangan kita mengkiaskan Allah dengan diri kita. Dalam segala permasalahan, dalam segala hal, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi Allah mengatakan membangkitkan manusia, yang mana orang-orang kafir menganggap apa? Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur lebur? Allah menjawab,